masyarakat kan juga pengen ikut serta gitu. Nah itu bentuk-bentuknya yang bisa diambil dari sebagian masyarakat ini kayak gimana tuh? Masyarakat itu juga bisa menyampaikan informasi awal. Informasi awal misalnya kondisi di situ memang ada dugaan begitu ya. Halo sahabat Bawaslu DIY, kembali lagi di podcast Suara Demokrasi. Jaga suara, wujudkan demokrasi. Yang topiknya kiranya santai, enak pembahasannya, tapi tetap berisi. Nah, bersama Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam setiap episode ini kita akan ngobrol seputar gimana cara-cara ataupun kiat-kiat masyarakat ngewujudin pemilu yang baik dan pemilu yang partisipatif. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang tentang menjaga integritas pemilu melalui penanganan pelanggaran dan pengelolaan data informasi. Dan sudah hadir bersama kita Bapak Bayu Mardinta Kurniawan, anggota Bawaslu DIY yang juga koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Selamat datang Pak Bayu. Terima kasih atas undangannya teman-teman di podcast ini. Nanti kita mau ngobrol apa? Iya Pak, jadi seputaran topik yang bakal kita bahas selama waktu berlangsung ini bakal bahas banyak tentang penanganan pelanggaran, data dan informasi itu kayak gimana sih di Bawaslu DIY, pola-polanya itu kayak gimana. Nah, bakal ditemenin sama saya Pak dan partner saya gitu. Nama saya Arga Wicaksana Dan nama saya M. Fadlan Ramadhani. ya. Pak Bayu, terima kasih ya udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol di sini, udah ngasih waktunya buat hadir di sini buat kita sekalian sharing-sharing gitu Pak. Ya. Nah, sebelum kita masuk bahasan pikirannya tuh lebih dalam Pak, boleh nggak sih Pak sedikit diceritain di Bawaslu sendiri tuh kegiatannya tuh, kesehariannya tuh kayak gimana, serta rutinitas apa aja sih yang dijalanin Pak? Ya, terima kasih sebelumnya udah diundang podcast ya. Secara garis besar, Bawaslu itu melakukan tugas pengawasan sesuai dengan tupoksi yang ada di undang-undang begitu. Kalau sekarang masih berlaku Undang-Undang 7 tahun 2017 dan ada tahapan dan non tahapan begitu. Jadi segala proses pengawasan yang ada di tahapan maupun di non tahapan, dan tujuan utamanya jelas untuk menjaga demokrasi kita dan melakukan pengawasan aktif terhadap tahapan pemilu gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bapak yang dari yang tahapan dan non tahapan itu yang gimana ya Pak? Ya, jadi dalam tahapan pemilu itu proses satu rangkaian diselenggarakannya pemilu mulai dari pendaftaran partai politik hingga nanti pelantikan begitu ya, atau anggap saja penghitungan suara atau penetapan hasil gitu. Jadi tahapan ini cukup panjang biasanya, apalagi tahapan pemilu begitu. Nah, disitulah Bawaslu memiliki tupoksi untuk melakukan pengawasan begitu. Jika di non tahapan itu salah satunya yang sedang kita kerjakan begitu hari ini itu terkait dengan pengawasan data berkelanjutan begitu. Jadi data berkelanjutan ini penting agar besok ketika saat memilih data itu terupdate
begitu ya. Iya. Dan itu kan juga sinergi dengan banyak stakeholder dan kementerian lembaga. Jadi baik dari data dari BPS kita juga menyandingkan begitu dari data dari KPU dan dilakukan pencocokan dan penelitian begitu juga di tahap non tahapan terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan ini. Sebenarnya Pak, yang jadi pertanyaan umum di kalangan masyarakat tuh, tugas Bawaslu itu kan nanganin masalah pelanggaran-pelanggaran pemilu. Sebenarnya gimana sih tindakan-tindakan penanganan pemilu yang dihadapin sama Bawaslu tuh, sama jenis-jenis pelanggaran tuh sebenarnya ada apa aja sih Pak? Oke, jadi dalam proses pengawasan ada dua tugas besar utama yang dilakukan oleh Bawaslu. Yang pertama terkait dengan pencegahan, pencegahan adanya pelanggaran begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan penindakan atau penanganan pelanggaran begitu. Jika ada dugaan atau ada disinyalir ada pelanggaran yang terjadi saat tahapan atau berjalannya pemilu begitu. Nah, dalam proses pencegahan itu kita mengoptimalkan segala proses sosialisasi maupun pendidikan politik pada masyarakat, termasuk pengawasan partisipatif. Jadi teman-teman juga dilibatkan dalam proses pengawasan, baik itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun kalau terkait dengan penanganan pelanggaran bisa menjadi pelapor ataupun saksi begitu. Jadi kesadaran masyarakat untuk mau melaporkan dugaan tindak pidana pemilu itu juga menjadi penting begitu. Itu terkait dengan pencegahan. Nah, kemudian jika ada dugaan pelanggaran, itu pintu masuknya ada dua, yaitu temuan. Temuan itu hasil dari pengawasan Bawaslu, kita melakukan pengawasan. Kemudian laporan. Laporan bisa dari teman-teman, dari masyarakat gitu. Jadi basis laporan ini nanti kita akan lakukan registrasi jika memenuhi syarat ya, syarat formil material begitu, dan tahapan sampai kiranya itu bisa dilanjutkan apakah ini termasuk dugaan pelanggaran apa, kemudian jika pidana nanti bisa masuk dalam proses penyidikan. Kalau pidana berarti kita akan berkoordinasi melakukan pembahasan dengan Sentra Gakumdu begitu. Nah, secara garis besar penanganan pelanggaran itu ada 3 pelanggaran gitu. Yang pertama terkait dengan pelanggaran administrasi, segala hal prosedur gitu, mekanisme, tata cara dalam pelaksanaan pemilu itu masuknya jika KPU maupun peserta pemilu itu melakukan pelanggaran itu dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi. Kemudian segala hal yang dilarang dalam undang-undang begitu memiliki potensi pidana itu masuk, atau kejahatan atau pelanggaran ya, kejahatan pemilu itu bisa dianggap sebagai pelanggaran pidana. Dan ini nanti kita akan membahasnya dengan Sentra Gakumdu, kepolisian dan kejaksaan mitra Bawaslu dalam pembahasan dugaan pelanggaran pidana ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelanggaran kode etik. Jadi kami Bawaslu maupun KPU ya, penyelenggara pemilu itu terikat dengan kode etik begitu. Kode etik apakah kita profesional atau tidak begitu, apakah kita melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang atau tidak begitu. Nah, itu kita terikat dengan itu dan harus menjalankan hal tersebut dengan prinsip-prinsip tersebut. Jika ada dugaan pelanggaran itu bisa dilaporkan ke DKPP gitu. Jadi Bawaslu akan misalnya menerima laporan atau menemukan dugaan tindak etik ya, karena pelanggaran etik, nanti kita teruskan kepada DKPP gitu. Ada satu lagi yaitu
selain 3 ini ada satu lagi, itu terkait dengan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Perundang-undangan lain. Ya, artinya perundang-undangan yang tidak diatur dalam undang-undang pemilu, begitu. Misalnya netralitas ASN, salah satunya, netralitas kepala desa, misalnya. Nah, ini nanti kita akan rekomendasikan ke pihak-pihak yang memang berwenang dalam memberikan punishment atau hukuman kepada yang bersangkutan jika memang terbukti melakukan pelanggaran, begitu. Nah, menarik sekali nih Pak. Dari pengalaman Bawaslu DIY selama ini, apa saja tren atau pola pelanggaran yang paling sering muncul dalam setiap tahapan pemilu, baik itu dari peserta, penyelenggara, atau mungkin masyarakat, Pak? Ya, tren pelanggaran ya. Kalau kita berkaca dari pemilu dan pilkada di tahun 2024, relatif masih sama dengan pemilu yang sebelumnya. Pelanggaran yang paling banyak itu adalah terkait dengan pelanggaran administrasi, terkait dengan tata cara pemilihan dan prosedur. Namun lebih spesifik lagi, paling banyak didominasi oleh pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Kalau teman-teman lihat ya kan, pada saat kampanye, tahapan kampanye itu kan banyak sekali itu kan baliho ditempel di pinggir-pinggir jalan yang tidak beraturan. Nah, itu tuh sangat berpotensi untuk melakukan adanya pelanggaran di situ gitu. Misalnya menutup rambu-rambu lalu lintas, itu kan juga tidak diperbolehkan. Terus ada wilayah atau ruang publik yang memang dilarang oleh Pemda untuk dipasangi atribut partai politik misalnya. Nah, itu kan juga merupakan pelanggaran administrasi begitu. Administrasi ya akhirnya kita akan memberikan rekomendasi untuk pencopotan gitu. Nah, jika tidak dilakukan pencopotan, kita akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan KPU untuk melakukan pencopotan itu. Begitu ketika rekomendasi kita tidak ditindaklanjuti. Nah, itu yang paling banyak. Jadi saya rasa mungkin di beberapa daerah lain juga masih kecenderungan yang sama ya, yang terkait dengan pelanggaran ini. Begitu. Jadi kan Bapak tadi mention tuh, agak narik perhatian saya sih. Di daerah lain kayaknya punya kecenderungan yang sama terkait pelanggaran-pelanggaran ini. Nah, di Bawaslu DIY sendiri itu sebenarnya punya pola penanganan khusus nggak ataupun strategi khusus buat nanggepin pelanggaran-pelanggaran kayak gini? Entah buat memproses ataupun menertibkan. Nah, itu kayak gimana Pak kalau boleh tahu? Ya, kita ada satu pendekatan yang ini di antara pencegahan dan penindakan atau penanganan pelanggaran. Jadi kita mengoptimalkan pendekatan persuasif dengan peserta pemilu ataupun institusi pemerintah. Institusi pemerintah ini dalam artian ketika ada ASN ya, yang misalnya secara langsung maupun tidak langsung, dengan sadar maupun tidak sadar, misalnya dia terlibat kampanye begitu atau ikut mengkampanyekan salah satu calon gitu. Nah, ini kan menjadi potensi gitu. Jadi kita akan mencoba untuk meminimalisir potensi-potensi yang ada gitu. Kita kan bisa melihat itu kan dari pengalaman dari sebelumnya begitu. Nah, dari kondisi tersebut, nah kita melakukan pendekatan persuasif itu dengan berkomunikasi langsung secara institusional, baik struktural maupun kultural. Karena dan ini terbukti di pemilihan sebelumnya ini sangat efektif begitu. Beberapa kali kita mengundang teman-teman dari partai politik ya untuk apa istilahnya, kalau bahasa Jawanya itu tuh mengaruh ke atau menginformasikan, ya kita menyampaikan lah ya beberapa hal yang ini tidak boleh dilakukan Mbak, ini dan kita terbuka. Jika misalnya kita juga terbuka dengan audiensi oleh beberapa
tim ses begitu ya, yang datang ke kantor untuk menanyakan terkait dengan regulasi, misalnya seperti ini bisa tidak Pak? Di sini kita akan menjawab itu dan kita akan menjelaskan kerangka hukum dari aturan yang berlaku gitu. Dan itu untuk khususnya wilayah di DIY ya, itu cukup efektif. Dan teman-teman di kabupaten kota juga melakukan hal yang semacam itu. Jadi koordinasi itu tidak hanya antar lembaga terutama ya, antar stakeholder itu tidak hanya sebagai bahasa formal saja begitu. Tapi ketika itu dilakukan secara substantif, itu benar-benar bisa meminimalisir potensi yang sebelumnya sudah kita baca, itu agar tidak menjadi dugaan pelanggaran gitu. Dan bagaimana sinerginya dengan Bawaslu di antara kabupaten maupun kota DIY, Pak? Ya, kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman yang di kabupaten ya. Bahkan ketika di tahapan-tahapan krusial, misalnya di tahapan masa tenang begitu, ataupun tahapan kampanye yang intensitas loadnya sangat tinggi begitu, kita koordinasi mulai dari jadwal kampanyenya kapan begitu ya, sampai harus ada yang ini standby di kantor maupun standby di lapangan gitu, karena kan kondisinya sangat dinamis. Misalnya di saat masa tenang begitu, pengalaman yang sebelumnya kan saat ada OTT begitu ya, dari kelompok masyarakat di daerah Sleman itu, dan mereka langsung lapor itu di antara jam subuh pagi, atau kita malah dikontak oleh teman-teman Panwascam juga, dan teman-teman dari Sleman termasuk juga DIY standby untuk melakukan pengawasan pada saat itu begitu. Dan kita kontak-kontakan dan bergantian jadwal ya, karena kan energi kita terbatas ya. Nah ini menjadi penting ketika di saat tahapan krusial. Jadi komunikasi, koordinasi, sekaligus ini ya, kita coba untuk membangun empati ya antar sesama teman-teman di kabupaten kota, agar pressure dan load yang begitu besar itu tidak serta-merta hanya menjadi beban begitu ya, gitu. Ya, Pak Bayu sendiri kan nggak cuman fokus di penanganan pelanggaran kan, tapi juga fokus di data informasi gitu. Iya. Nah, kiranya nih jadi hal yang cukup menarik nih. Sebenarnya tuh saya juga pengen tahu nih, sebenarnya fokus data dan informasi di Bawaslu itu sebenarnya apa sih Pak yang dibahas di situ? Ya, data dan informasi di Bawaslu ini secara konseptual ya, secara definisi itu segala proses terkait dengan mengolah, mengumpulkan data begitu, mengumpulkan informasi, itu masuk dalam bagian data dan informasi begitu. Jika teman-teman fungsinya jika teman-teman mau mengerjakan riset atau skripsi, terutama spesifik terkait dengan pemilu, data itu bisa teman-teman pakai untuk melihat secara faktual kondisi-kondisi saat pemilu seperti apa. Nah, artinya data ini tidak hanya sekedar diarsipkan, tapi mempunyai fungsi sebagai ilmu pengetahuan juga, gitu. Dan saya sebenarnya sangat berharap teman-teman baik di kampus begitu maupun dalam konteks akademik, ataupun mungkin beberapa teman yang ingin menuliskan proses terkait dengan pemilu. Nah, data ini sebenarnya bagus untuk bisa dimanfaatkan gitu, dan upaya untuk mengintegrasikan data itu semua terus dilakukan oleh Bawaslu begitu, karena mengintegrasikan data itu sekarang jadi penting begitu. Kan ada
divisi pengawasan gitu ya, ada divisi penanganan pelanggaran, kemudian ada divisi sengketa gitu, dimana data ini tuh bisa masuk dalam satu cloud penyimpanan yang itu bisa dokumentasi, terverifikasi, dan itu tidak susah dari kita dalam proses pengelolaan datanya seperti itu. Untuk Pak, untuk akses kita dapat data itu kita bisa lihatnya di mana Pak, agar masyarakat umum juga bisa memanfaatkan data tersebut, misal untuk riset atau pendidikan pemilihan atau untuk pemantauan publik Kak. Ya, teman-teman bisa meminta sesederhana seperti ini. Teman-teman bisa meminta melalui PPID yang ada di pengelola informasi data yang ada di Bawaslu, ataupun mungkin bisa DM aja di salah satu medsos kami begitu. Nanti akan kami arahkan, akan kami respon gimana prosedur untuk mendapatkan data tersebut. Itu karena kita sebagai lembaga publik ya, badan publik juga mempunyai kewajiban untuk merespon seluruh permintaan informasi dari masyarakat begitu. Jadi sesederhana bisa meminta di PPID atau cek di medsos di Bawaslu. Itu nanti kita akan memberikan informasi sejauh itu bukan informasi yang dikecualikan gitu. Jadi jika ada beberapa informasi yang dikecualikan, terutama nanti menyinggung dengan data pribadi begitu ya, dan itu diatur dalam SK di Bawaslu begitu, informasi apa yang dikecualikan. Nah itu kami mungkin tidak bisa memberikan data tersebut gitu. Yeah. Kan seru banget nih, dari tadi kita bahas masalah data, kita bahas masalah penanganan pelanggaran, kita bahas informasi. Terus Pak, kalau kita lihat sebagian daripada semangat partisipatif daripada masyarakat, pelibatan masyarakat ini, teman-teman dari Bawaslu DIY ini konsepannya tuh gimana gitu. Kita kan ngelihat semama ada pelanggaran, masyarakat kan juga pengen ikut serta gitu. Nah itu bentuk-bentuknya yang bisa diambil dari sebagian masyarakat ini kayak gimana. Terus masyarakat ini kan juga kayak main manfaatin data. Sebenarnya ini emang accessible atau emang agak-agak perlu regulasi yang atau birokrasi yang cukup panjang sih Pak kalau buat pengen manfaatin data dari Bawaslu ini? Iya, terkait dengan partisipasi ya, memang menjadi PR besar. Mungkin tidak hanya dari sisi Bawaslu juga, namun partisipasi itu memang terus kita support. Jadi terus kita istilahnya kita dongkrak ya, karena kalau tidak nanti keaktifan dari masyarakat gitu ya, atau kemauan untuk dalam konteks ini entah melaporkan atau mencegah terjadinya dugaan pelanggaran itu tuh menjadi berkurang dan malah bisa menjadi apatis begitu ya. Nah dalam posisi ini Bawaslu membuat beberapa program ya, salah satunya itu terakhir terkait dengan pengawasan partisipatif yang melibatkan teman-teman komunitas begitu. Kami memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana sih melakukan penerimaan laporan, misalnya salah satu contohnya. Terus bagaimana sih pengawasan partisipatif itu gitu. Kemudian bahkan pun juga dari divisi sengketa juga memberikan informasi bagaimana melaporkan jika ada dugaan sengketa begitu atau terjadi sengketa. Nah itu sebenarnya tidak ada prosedur yang cukup rumit ya. Cuma dalam prosedur hukum ini memang ada alat bukti begitu dan saksi yang bisa menyampaikan fakta bahwa ini pelanggaran memang benar-benar terjadi
gitu ya. Atau teman-teman masyarakat itu juga bisa menyampaikan informasi awal. Informasi awal misalnya kondisi di situ memang ada dugaan begitu ya, menyampaikan informasi awal maupun bisa berbentuk narasi, kronologi, yang penting itu kondisi faktual di mana begitu terjadinya kapan, atau video, ya itu bisa menjadi informasi awal kita untuk kita lakukan penelusuran gitu. Penelusuran itu ya investigasi awal lah ya, untuk melengkapi poin-poin itu tadi, alat bukti begitu, saksi begitu. Dan biasanya kan ini masyarakat agak enggan ya, begitu. Nah ini yang memang harus terus untuk dikomunikasikan begitu. Tidak bisa hanya oleh Bawaslu gitu. Teman-teman juga perlu mengkomunikasikan hal ini ke masyarakat, bahwa nggak apa-apa kalau misalnya memang ada dugaan pelanggaran, yuk dilaporkan aja ke Bawaslu begitu. Entah laporan atau informasi awal, nanti kita akan lakukan penelusuran. Kalau laporan memang ada format begitu ya, siapa yang dilaporkan itu kan harus jelas gitu. Alat buktinya juga harus ada 2 alat bukti begitu, dan saksinya siapa, kronologinya apa, bagaimana. Nah itu kan memang harus ada. Tapi jika itu tidak detail, itu bisa disampaikan sebagai informasi awal dari masyarakat ke Bawaslu. Nanti setelah itu baru kita tindak lanjuti untuk melakukan penelusuran gitu. Kalau boleh sedikit refleksi Pak, menurut Bapak, apa tantangan terbesar Bawaslu DIY ke depannya dalam menjaga integritas pemilu secara penanganan pelanggaran dan pengelolaan data Bapak? Ya, kita masih berkutat terkait dengan pendidikan politik ya. Kesadaran dan kemauan publik untuk ikut terlibat aktif. Maksud terlibat itu tidak hanya datang ke TPS untuk mencoblos saja begitu, tapi juga ikut peduli dengan proses pelaksanaan pemilu. Ini memang menjadi PR besar bagi kita, dan semangat itu memang terus-menerus harus kita sampaikan, harus terus-menerus kita dengungkan begitu kepada publik, karena demokrasi itu juga proses pembelajaran, tidak ada yang sifatnya instan begitu, dan tidak ada kita terus akhirnya serta-merta mengadopsi dari luar itu ke dalam, atau sebaliknya malah kita lemparkan ke luar agar negara lain mengadopsi, itu juga tidak bisa. Tapi proses yang ada ini harus kita support terus gitu. Pengalaman dari pemilu ke pemilu itu harus kita support dengan misalnya salah satunya revisi regulasi yang mungkin masih banyak celahnya begitu ya, atau terkait dengan mendorong pendidikan politik. Kita bisa berbicara terkait dengan konsolidasi demokrasi misalnya. Nah ini juga menjadi penting begitu. Artinya konsolidasi ini kan semua pihak terlibat, semua menjadi subjek dalam proses pemilu, tidak hanya penyelenggara pemilu saja begitu. Nah ini menurut saya masih menjadi poin utama ya. Sebelum akhirnya nanti kita akan berbicara terkait dengan penanganannya begitu. Kalau terkait dengan penanganannya, terkait dengan rekayasa hukumnya misalnya, terkait dengan regulasinya begitu, ini bisa dioptimalkan dalam bentuk-bentuk optimalisasi pelanggaran administrasi begitu ya. Misalnya, jadi misalnya beberapa pasal pidana mungkin yang bisa digeser ke dalam pelanggaran administrasi, mungkin itu bisa menjadi lingkup yang cukup kuat bagi Bawaslu untuk bisa melakukan penegakan hukumnya begitu. Pun jika tidak begitu, dalam proses penegakan hukumnya atau penanganan pelanggarannya mungkin
bisa kita belajar dari negara lain, memperluas deliknya mungkin, tidak ya delik formil dan material, atau mungkin ada delik percobaan atau delik apa nanti, yaitu mungkin ekspertis terkait dengan hukum yang bisa membahas itu ya, terutama hukum-hukum pidana. Tapi secara garis besar kita yang bisa kita lakukan bersama saat ini, dan ini juga merupakan investasi sebenarnya ketika kita melakukan edukasi terus-menerus gitu, membangun kesadaran terus-menerus, itu merupakan investasi bagi negara dan bangsa kita. Ya, luar biasa banget Pak buat insight-insightnya dari pembahasan-pembahasan ini. Jadi kita bisa narik kesimpulan gitu, konsep demokrasi kita ya emang masih banyak revisi, banyak trial and error gitu. Dan demokrasi kita hari ini nggak cuma kita bicara ngawasin pas pemilu, tapi ngejaga kedepannya. Dari Bapak tadi ngomong terkait non tahapan, banyak lah. Ternyata nggak cuma rangkaian-rangkaiannya tuh dimulai pas pemilu, udah nyoblos, ada sengketa, udah selesai. Ternyata nggak cuma berhenti di situ. Tidak berhenti di situ. Tapi bahas juga data-data revisi penanganan pemilu yang kiranya mungkin bisa dicegah lagi di periode-periode sasi ke depannya. Luar biasa, banyak sekali insight yang bisa kita dapat pada agenda podcast hari ini. Bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tentang mengawasi pemilu, tapi juga bagaimana kita mengolah data, menangani pelanggaran secara adil, dan melibatkan publik secara aktif. Terima kasih banyak atas Pak Bayu untuk waktunya dan penjelasannya yang sangat mencerahkan. Untuk sahabat Bawaslu DIY dimanapun Anda berada, terus dukung pemilu berintegritas, karena menjaga suara berarti menjaga masa depan demokrasi kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Suara Demokrasi, jaga suara, wujudkan demokrasi.